Apakah ada rencana untuk mencari pengganti kasino? Enggak, Sejauh sejauh ini belum ada, oleh karena pertimbangannya kita bergerak secara bersama-sama cukup waktu yang cukup panjang. Terus kita sudah tahu satu sama lain. Yang kedua bahwa umur itu tidak memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan pas gitu. Yang sifatnya wangi, harum gitu. Sebenarnya sih nggak ngumpulin ya, sebenarnya. Cuman biasanya suka agak-agak lapar mata gitu kalau lagi pergi gitu. Kok murah sih? Kok lagi sale sih? Kok ada produk baru beli gitu loh. Jadi, memang nggak sengaja aja gitu ngumpulin ya. Mhm. Cintami dan Rina sudah mengoleksi minyak wangi sejak SMA. Ketika itu banyak teman-teman Rina yang memberikan kado parfum untuknya. Sementara Sarafi sebenarnya sudah memakai minyak wangi sejak SMP. Baru 2 tahun terakhir ini saja ia rajin mengumpulkan parfum. Kepada Anastasia Ratri, Farul Wardi, dan Dwi Daryanto dari Cek dan Dicek, mereka menjelaskan berapa harga parfum koleksi mereka. Yang paling tinggi mungkin sekitar berapa ya? 400, 3,5 ya. Atau mungkin juga pernah membeli yang 500, tapi itu betul-betul yang justru yang mahal itu justru yang minyak wangi yang kecil, yang parfumnya, yang biangnya ya. Itu justru yang saya isi di dalam tempat ini. Yang paling murah yang 50.000 juga ada, yang 40.000 juga ada. Itu pas lagi jalan-jalan di Surabaya apa di Jakarta juga kayaknya ada gitu. Terus all item 12.000 sampai 20.000 gitu loh. Pas lagi ngelihat, kok ini wanginya enak gitu ya. Padahal cuma 20.000 doang gitu. Aduh kok enak banget akhirnya beli dan beli gitu loh. Jadi memang harganya itu relatif gitu ya. Nah terus kalau misalnya yang mahal itu juga relatif gitu karena memang sekarang kan beberapa kali lipat naiknya gitu. Jadi kalau untuk beli pun saya agak-agak mikir gitu. Dihitung dari zaman Krismon gini semua parfum udah mahal ya. Kayak Bulgari gini sekarang udah harganya 1 juta untuk Bulgari. Terus ya berkisar situ aja dari 1 juta ke bawah harga-harganya. Rina dan kawan-kawan juga menyimpan kisah unik selama mengoleksi parfum. Pernah ya minyak wangi yang tidak memakai spray saya taruh di koper. Mana baunya saya suka, nggak taunya begitu sampai di rumah tinggal botolnya. Rupanya dia karena tekanan udara jadi dia longgar. Begitu sampai di rumah bener-bener tinggal botolnya. Minyak wanginya udah tumpah semua kena baju. Tapi Sarah punya pengalaman dulu. Waktu itu Sarah pergi barengan teman-teman entertainment. Waktu itu acara pergi ke luar kota. Terus waktu mau berangkatnya tuh belum sempet keramas gitu, belum sempet keramas karena udah mau buru-buru berangkat kan, akhirnya berangkat belum sempet keramas. Udah gitu langsung acara hari ini sama besok gitu, acaranya hari ini sampai malam, besok pagi-pagi banget. Sarah nggak sempet keramas dan repot gitu kan. Udah akhirnya besok paginya pas acara karena supaya gimana gitu akhirnya Bulgari ini Sarah semprotin ke rambut. Habisnya belum keramas kayaknya nggak pede banget nih. Ya udah akhirnya udah Sarah semprotin ke rambut jadi rambutnya supaya jadi wangi gitu. Masih adakah parfum yang ingin mereka miliki? Ada temen, terus udah gitu parfumnya tuh enak banget, wah gila. Jadi kemana dia pergi saya selalu mendatanginya. Aduh kok enak banget sih, apa sih mereknya gitu. Enggak, apaan sih lo celamitan gitu loh. Sampai sekarang pun, jadi kalau misalnya dia pakai parfum itu, saya tuh selalu membaukannya dan menciuminya gitu. Aduh gila enak banget, oh dong please dong kasih tahu dong apa. Sampai sekarang nggak dikasih tahu apa mereknya. Dan saya belum pernah nemuin itu wangi seperti itu yang bisa bikin wah gila, padahal perempuan tapi saya kok pengen deket terus gitu sama dia karena enak gitu wanginya ya. Sama akhirnya waduh please dong sampai terus kita sampai ngemis-ngemis apa sih nggak dikasih tahu sampai sekarang. Pemirsa, Desember nanti genap 1 tahun pelawak kasino meninggal dunia. Sejak kepergiannya, Warkop DKI masih tetap eksis dengan mengandalkan kekuatan 2 personilnya, Dono dan Indro.
Bagaimana nasib kelompok lawak ini setelah kasino tiada? Ikuti penuturan Dono dan Indro setelah kita dicek yang berikut ini. Pemirsa, apa kabar Warkop DKI akhir-akhir ini? Setelah kasino meninggal dunia, banyak yang memperkirakan Warkop DKI akan kalah pamor dengan grup lawak lainnya. Bahkan tersiar kabar mereka akan segera bubar. Hanya kepada Cek dan Dicek, Wahyu Sardono dan Indro Kusumonegoro mau mengungkapkan nasib grup lawak yang sudah 25 tahun ini terbentuk. Warkop DKI dibentuk tahun 1973 dengan 4 personel awal yaitu Dono, Kasino, Rudi Badil, dan Nanu. 3 tahun kemudian Indro bergabung. Akhirnya trio Dono, Kasino, Indro lah yang berhasil membawa kelompok ini ke tangga kesuksesan. Sayang, pada tanggal 18 Desember 1997, Warkop DKI harus rela ditinggalkan Kasino yang ketika itu menderita tumor. Di saat Kasino sakit, Dono dan Indro masih terus syuting sinetron. Dan kini setelah Kasino tiada, Dono dan Indro masih terikat kontrak sinetron. Mereka akan tetap tampil berdua di bawah bendera Warkop DKI. Tampil tanpa satu personel mereka, pastilah ada perbedaan. Memang ada kerepotan kalau di panggung kita nggak repot, kita bisa berdua. Tapi yang menjadi repot kalau kita di sinetron. Ternyata memang kita sudah punya semacam pola bahwa sinetron Warkop tuh kayak itu. Apakah ada rencana untuk mencari pengganti Kasino? Enggak, Sejauh ini belum ada. Oleh karena pertimbangannya kita bergerak secara bersama-sama cukup waktu yang cukup panjang. Terus kita sudah tahu satu sama lain. Yang kedua bahwa umur itu tidak memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan pas gitu. Ini bukan berkomunikasi politik ya, berkomunikasi secara individu yang kita bergaul ini gitu kurang pas. Misalnya saya ngambil yang lebih muda gitu, saya berdua akan kehilangan idiom, ngos-ngosan, kehilangan idiom anak muda. Terus kalau kita ngambil yang tua juga, berarti kita mengambil yang orang sudah matang kan, kalau yang sudah seumur kita. tuntutannya banyak. Ya tuntutan banyak, apakah nanti tidak timbul friksi? Wah itulah. Nanti Betul. terpaksa membuat DKP, Apa itu? Dewan Kehormatan Pelawak. Oh iya, kan gimana aja tak? Sampai saat ini belum ada tanda-tanda Warkop DKI akan mencari pengganti, apalagi bubar. Apakah ini terjadi karena ada permohonan khusus dari almarhum Kasino? Beliau pernah ngomong memang bahwa kayaknya gue udah nggak sanggup kayaknya. Jadi lo berdua tetap bertahan terus ya, inovatif, terus walaupun apa yang terjadi jalanin terus Warkop. Kepada Sandra Dewiyanti dan Dwinanto dari Cek dan Dicek, mereka berdua menjelaskan rencana selanjutnya. Rencananya kita berdua ingin mencalonkan sebagai presiden, minimal saya presiden, dia wakil presiden. Itu obsesi saya. Oh, boleh. Kenapa? Partai Warkop. Nah, Gitu. Nah, kita memang akan mendeklarasikan partai Warkop ini. berdua saja, Berdua saja. tanpa kehadiran siapa-siapa. Ya itu tadi rencana kita tetap di dunia hibur menghibur. Saya tetap Aman. sebagai pelawak predikat saya dan Saya saya enggak apa kamu? menteri Pelawak. Kamu milih jadi pelawak menteri atau menteri yang pelawak? Nah, aku milih jadi pelawak aja bisa ngatain menteri. Oh iya, iya. Gitu kan. Iya. Itulah. Jadi kita akan tetap lucu-melucu sampai sampai mati. Pemirsa, gajah tidak hanya dipelihara di kebun binatang, tapi bisa juga di rumah pribadi. Itulah yang dilakukan oleh bintang sinetron Uci Bing Slamet. Tapi gajah yang ada di rumah Uci bukanlah gajah yang sebenarnya. Semua itu adalah koleksi berupa pernak-pernik bernuansa gajah yang sudah dikumpulkan Uci sejak 6 tahun yang lalu. Ikuti koleksi unik Uci Bing Slamet ini pada tayangan Cek dan Dicek
edisi Jumat 4 September 1998, seperti biasa pukul 16 waktu Indonesia Barat di RCTI OK. Nah pemirsa, sekian tayangan paling bergengsi, cek dan dicek. Saya Fani Rahmasari beserta seluruh kru Cek dan Dicek mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.